It was really interesting because I've never known about Islam at all. Because in Korea, there's no knowledge about Islam. It's really hard to know about this. I want to be a good person, good Muslim before I die. I think it's not an easy thing. Purpose of life is obey our God. Our journey is to go to the Jannah. I want to learn more, practice more, and I want to do something for Koreans too. Korean culture is a lot of anger and depression, and I think one of the biggest reason is they don't have belief. Sama etis Tionghoa ya, kan nama Islam dulu, saya nama Islam negatif semua. Kan lu saya ngalamin. Saat saya di Cina loh, ya kan, makan babi sekalian, saya ngalamin apa yang tertarik. Jadi dulu nih sebelum saya masuk Islam, saya lebih baik lihat kotoran daripada lihat Islam. Itu berarti ya dari kecil, dari SD itu? SD ya. Itu oknum kan yang melakukan itu kan. Ternyata salah. Ajaran Islam itu luar biasa. Nah, sampai saya ngaji segala macam, saya menemukan kebenaran di agama Islam itu. Tell me the religions that you've investigated. So I went through them. I said, Judaism, Christianity, Catholicism, Buddhism, Hinduism, He goes, what about Islam? Islam? They're terrorists. I'm not going to investigate that religion. They're crazy. Why would I even look at that religion? So I was sitting there, it was very quiet. I was reading Quran, I stopped. I said, Allah, this is my moment. This is the time I'm about to jump into Islam. All I need is just a sign. Just a little sign, nothing huge, maybe a bolt of lightning. Maybe half the house could fall down or something, just small. Small for you, man. You created the earth, come on. And I go, okay, go. And subhanAllah, nothing. Absolutely nothing happened. I was really disappointed, to be honest. So I sat there and I said, Allah, this is your chance. I'm here. I'm not going nowhere. I'll give you another chance. A bird could fart outside. I don't care, just anything. So I said, okay, go. And subhanAllah, absolutely nothing happened. And I mean, I couldn't have even said, oh, that was it. That creep just then in the wall, that was it. Absolutely nothing happened. I was really disappointed. I was gutted. I was sitting there thinking, this is it, this was my last chance, Islam, and I haven't found it. I pulled back the Quran, I turned back to where I was reading. SubhanAllah, the very next verse on the next page. For those of you who ask for signs, have we not shown you enough already? Look around you. Look at the stars. Look at the sun. Look at water. These are the signs for the people of knowledge. SubhanAllah. I threw the doona over my head and I pretended I was asleep. I was that scared because I couldn't believe how arrogant I'd been to want my own specific sign when all the signs had been there for me all along. The fact that we have this world, the fact that there is this creation, these are the signs for all of us. أثرت في بعض الناشئة وبعض الشبيبة إلحادا في الدين. Udah nggak usah beragama lagi dah. Berarti udah konotasi ateis gitu ya. Iya, itu sempat pemikiran ateis tuh lah. Ini alam semestanya gede kan gitu kan ya, luas dan banyak lagi planet-planet di luar sana. Apakah itu mungkin terjadi tanpa ada yang buat? Iya. Kayaknya nggak mungkin ya. Kan gitu ya. Ini terlalu gede gitu ya. Apa manusia itu sendiri yang buat? Nggak mungkin juga. Nah, maka dari situ kayak alam semesta ini siapa yang bikin dan manusia ini siapa yang buat gitu. Siapa yang bikin manusia ini sempurna kayak gini? Bisa makan, bisa berpikir, bisa melihat dan seterusnya. Saya belajar dari situ ternyata pasti ada sesuatu yang lebih besar. Kalau ngomongin sesuatu yang lebih besar berarti ada sesuatu yang lebih kuat daripada manusia itu sendiri. Iya.
baik manusia maupun alam semesta itu tadi, lebih besar lagi. Siapakah dia? Terus pencariannya ke sana akhirnya. Ya, itu mulai saya berpikir kayaknya kalau kayak gini berarti kayaknya ada Tuhan deh. Ternyata satu-satunya Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan seluruh makhluknya untuk sujud kepada Tuhan itu hanya Islam, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama apapun nggak pernah Tuhan itu mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan dan sembahlah saya, nggak pernah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa katakan begini karena saya belajar dari Al-Qur'an surat Toha ayat 20. Allah bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri." Kata Allah, "Innani anallah," dan sesungguhnya saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka sujudlah kamu kepada saya. Masya Allah, itu udah clear banget lah itu ya. Gak ada satu Tuhan kayak gitu. Boleh cek di agama apapun, gak ada satu Tuhan yang mengklaim dirinya di Tuhan terus suruh sujud. Gak ada. Kan kalau sujud kan itu menandakan bahwa manusia itu rendah kan gitu. Iya. Maka tadi yang mungkin manusia itu bisa berpikir jauh tentang Tuhan, ketika dia sudah menemui Islam, sujud sama Allah. Akal kamu gak ada apa-apanya. Iya, rendahkan kepala kamu itu. Bahkan lebih rendah daripada bokong kita sendiri, mohon maaf. Iya, betul. Itu Ustadz Felixnya juga begitu, lagi mencari-mencarinya, lagi ateis-ateisnya, lagi sombong-sombongnya, kan datang ke kosan saya kan begini dandanannya dari dulu, nggak pakai jubah, nggak pakai jenggot, nggak pakai sorban, enggak, begini aja. Apa dia bilang? Dia bilang ke temannya yang ngajak itu, dia bilang, "Ini Ustadz ya?" Dia 2 kali dulu, "Ini Ustadz," dia bilang. "Iya." "Serius lo gitu?" "Iya, mau diskusi sama saya," gitu. Terus saya bilang, "Udah, itu pecel lele udah saya siapin." Saya ingat banget. Akhirnya kita makan pecel lele. Nanya lagi, "Ini Ustadz nih," gitu. Nah, itu sombong namanya. Sombong itu meremehkan manusia. Beda sama sekarang ya beliau. Jauh. Maksudnya memang dia orangnya kan dulu memang sombong anggot. Enggak, sekarang aja maksudnya secara teknis berpikirnya intelektual, tuh. Berarti zaman dulu tuh sebenarnya memang ada bakat itu. Jadi memang pertama bakat cerdas, bibit unggul. Yang kedua ada kesombongan karena merasa bahwa apa sih agama gitu loh. Gue nggak pakai agama, happy aja gitu. Nah udah saya akhirnya habisin dulu pecel lele deh. Nah saya kurung di kamar berdua. Jam 7 malam saya ingat habis sholat isya. Kamar saya kunci karena nggak ada toilet, nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet sampai jam 5 subuh. Dari jam ngobrol jam 7 malam. 7 malam sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Awalnya topiknya apa, Ustaz? Ya awalnya nanya Tuhan tuh ada nggak sih? Kalau ada buktinya mana? Jawaban Ustaz apa? Hah? Jawabannya? Oke, saya tanya, antum ada jantung? Ada. Mana buktinya? Berasa. Coba lihat. Nggak bisa kelihatan. Nah, apakah berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada? Satu lagi, antum punya otak? Punya. Benar gitu, punya otak. Karena orang kemungkinan ada sih. Perasaan ada sih. Cuma kalau saya geleng-geleng punya letak, mungkin ada segini kali. Apa dah teman-teman ya? Kalau saya sama beliau ini susah serius gitu. Nah, antum yakin antum punya otak? Tapi antum nggak pernah ngeliat otak loh. Pernah, Sat? Hah? Pernah. Kapan? Masakan Padang. Di otak sapi ya gitu. Sapi. Iya. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita indra secara panca indra itu bukan berarti tidak ada. Membuktikan mata kita terbatas. Begitulah surga, begitulah neraka. Hari ini antum mengingkarinya karena antum nggak mengindranya. Nanti kalau udah di sana antum nyesel. Antum nyesel. Ketika udah di sana, makanya Quran bilang apa? Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia meskipun jadi tanah. Nyesel. Karena nggak ngelihat. Awalnya surga, kan ada tokoh yang ngomong gini, apa kan dia? Emang benar ada surga neraka? Dia bilang gitu. Dan dia bilang apa? Kalau memang benar ada, emang pernah ada yang berangkat ke sana terus balik ke sini bilang itu ada. Saya bilang, wah gawat nih, saya bilang. Ini gawat, saya bilang. Ini berarti keimanannya kacau. Padahal itu semuanya ada kabar dari Al-Qur'an. Nah, berarti Al-Qur'annya yang harus kita bongkar dong, harus kita analisis. Ini Quran sumber informasi yang benar nggak sih gitu loh. Karena kan kita percaya surga neraka, hari kiamat segala macam itu kan dari Quran. Berarti Qurannya yang harus kita belek, bahasa saya. Nah, akhirnya kita belek Quran. Jam 4:30 dia bilang, mana Quran, coba lihat. Ini kan buatan orang Arab. Saya bilang buatan orang Arab ya. Yuk saya bacain ayat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Mulai itu.
Apa artinya? Saya jelasin artinya. Jika kamu ragu terhadap hamba kami Muhammad, datangkan satu ayat saja. Belum nih, saya udahlah jangan jauh-jauh deh, saya bilang. Udah buka halaman pertama Al-Baqarah ayat 1. Zalikal kitab la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan. Antum pernah kuliah kan? Pernah nulis skripsi kan? Isi skripsinya apa? Kata penulis ngomong apa di kata penulis? Kata pengantar. Nah, Kata pengantar ya mengulas isinya lah sedikit. mengulas isinya. Terus biasanya di kata-kata akhir ngomong apa? Biasanya selalu begitu tuh. Ya ada kalau jika ada apa namanya? Nah, kekeliruan. Nah, itu berarti skripsi buatan manusia. Skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis mohon saran dan masukan. Bahkan doktor sekalipun itu pasti begitu isinya. Tapi tidak dengan Quran, Ji. Quran di halaman awal dia langsung zalikal kitab hazal kitab la raiba fih. Tidak ada sedikit pun. Bayangin, Ji. Berarti kalau nggak ada sedikit pun ragu, berarti neraka Pasti. benar. Berarti surga bener. Cuma kan karena kita sekarang sama lah kayak antum dalam rahim ibu antum. Emang antum bisa nyangka kita bakal ketemu seperti ini? Kan enggak. Karena dalam rahim ibu kan, begitu kita ketemu, loh, iya kok bisa ketemu? Berarti dulu nggak tahu kita. Sama kita nanti di asirat, orang bilang asirat, Allah asirat, asorot, dinya canda-candain tuh. Nanti antum ngerasain asirat. Asirat itu seperti rambut dibelah 7. Bagaimana rambut dibelah 7? Coba bayangkan. Dan nggak bisa nolong Mimi, nggak bisa nolong anak-anak Atala, nggak bisa nolong, antum jalan sendiri. Ya gimana Felix nggak mikir waktu itu? Mulai itu ketampar lagi. Saya bilang belum selesai, saya bilang. Ya, dan dikatakan lagi apa? Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, ditanya fa illam taf'alu walan taf'alu. Dan kalau kamu mau coba buat, nggak akan pernah bisa satu surat pun. Wah, di situ yang dibilang, wah ini saya sudah buka Bible katanya. Saya sudah buka Torah. Saya sudah buka ini semua. Ini nggak ada yang begini. Udah jam 5 azan. Allah gitu kan. Saya bilang, udah ada pertanyaan lagi nggak? Nih saya mau sholat subuh. Dia tangannya ulurin, saya ulurin. Apa nih maksudnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu langsung saya peluk, saya masih ingat. Itu langsung saya peluk. Allah, antum. Udah langsung syahadat, kita sujud berdua di kamar itu, langsung saya ajarin wudu. Dia nggak pernah wudu, dan saya ajari juga, saya ajak sunat. Ternyata baru sunat udah gede. Jangan bilang sama-sama, viral. Waduh tuh. Saya denger gini aja merinding, Ustaz. Bayangin. Allahu Akbar. Berapa orang yang mungkin dapat hikmah dari apa yang diutarakan Ustaz Felix? Iya. Antum dapat berarti. Allahu Akbar, walillahilham, mudah-mudahan. Tapi antum kenal aneh kan berarti kan? Kenal saya. Tolong diingat-ingat. Enak banget ya. Cuma gitu doang. Enaknya Islam kan begitu. Saling kenal dan mengingat. Iya. Waduh, itu hal yang mungkin ya prosesnya tuh kita tuh ngelihatnya sosoknya udah seperti sekarang aja gitu. Cuma itu pasti semalaman segitu lama pasti omongannya banyak banget. Banyak, Ji. Pertanyaan detail dan memang luar biasa. Ustadz Felix itu detail, terus dia menyeluruh juga iya, tapi dia juga mempertanyakan tuh dalam. Saya kalau nggak Allah mudahkan lisan saya, kalau nggak Allah kuatkan hujah-hujah saya, nggak mampu. Jadi itu semuanya Allah. Saya kan 5 tahun di Malaysia. Mungkin teman-teman belum tahu, saya 5 tahun di Kuala Lumpur. Ikut ibu saya bisnis. Sebelah toko. Mohon maaf ya, ini bukan menghinakan agama. Dia kan nyembah Tuhannya gitu. Kemudian saya bilang, kamu nyembah siapa? Iseng saya gitu. Nyembah Tuhan. Tangannya kok 4? Saya bilang gitu. Iseng saya nanya. Ya karena dia maha kuasa. Kenapa nggak 100 supaya lebih kuasa? Ya nggak usah dipertanyakan. Kata, loh nggak pertanyakan. Terus kok hidungnya mancung? Yang pernah ngelihat hidungnya mancung? Belum sih. Terus kok percaya ada Tuhan? Saya gelitik keimanannya. Udahlah kayak gituannya ditanya. Udah ternyata itu buat dia nggak bisa tidur. Jadi Ustadznya jadi Ustadz Felixnya versi Ustadz Felixnya versi yang temennya Ustadz itu ya? Saya ajak dia mikir. Besok pagi dia datangin saya. Dia bilang, kok saya kepikiran yang kamu bilang ya? Dia bilang, orang India. Ya. Terus dia bilang apa? Iya ya, kok tangannya 4, hidungnya mancung, wajahnya India. Terus orang Cina nggak boleh dong. Terus saya bilang, saya kan nggak bilang begitu. Enggak, saya mikir aja nggak bisa tidur. Katanya. Saya bilang, terus mungkin nggak Allah itu sama dengan apa yang kita kira? Ini termasuk yang saya pernah ulas. Nah, itu.
Mungkin nggak sama. Saya yakin ini kamera ada. Meskipun saya nggak lihat pabriknya, tapi saya yakin ada pabriknya. Tanpa harus melihat itu. Tanpa harus melihat ayah ibu antum. Saya yakin bapak antum laki-laki, ibu antum perempuan. Ya, jelas lah Ustaz. Nah kan? Artinya apa? Artinya nggak perlu antum gambarkan bapaknya Ari Untung tuh begini. Nggak usah, itu bukan wewenang wilayah antum. Sampai kakinya begini, ada ibunya menyusui, ada anak Tuhan. Berarti asik dong. Eksklusif nggak? Jadi ya kan otak kita begitu. Berarti Tuhan bersetubuh dong. Nah, mulai gatel nih otak. Nah, maksud saya jangan masuk ke wilayah itu, karena itu wilayah yang kita nggak bisa cerna. Jadi ada batas akal, tapi satu sisi Islam menyuruh kita mikir. Nah, akhirnya udah masuk Islam. Alhamdulillah, langsung sorenya balik lagi dia datang. Dia bilang, terus cara masuk Islam gimana? Bimbing saya supaya mengenal Tuhan saya yang sebenarnya. Sampai sekarang beliau berdakwah di Kuala Lumpur. Oh, jadi ulama dakwah, ya. Masya Allah. Ya, jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi itu orang yang zulumat ilan nur. Jadi orang-orang yang masa lalunya memang mencari sebenarnya. Jadi aslinya itu kita tuh pingin tahu sebenarnya. Pingin ketemu wajah Rob kita, pingin ngelihat wajah Nabi kita, pingin. Tapi nanti ada waktunya, bukan di sini. Benar. Dimensinya beda. Pandangan saya juga kalau sesuatu yang masih bisa dilihat, ya. Berarti menurut saya justru sudah ketakar dengan kemampuan saya. Jadi antum dapat berarti. Benar. Jadi kalau saya ngerasa bahwa something big yang sangat big banget saya belum mampu untuk lihat itu. Ketika itu hal itu mampu saya lihat. Masya Allah. Berarti ya cuma segitulah jangkauannya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada sosok Tuhan gitu ya, berasal dari satu race tertentu, itu udah semi rasis sedikit. Mestinya rasis. Tuhan itu adalah race semua orang. Dia rasis. Mesti race gitu. Semua orang masuk di situ kan gitu. Jadi gitu. Ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhannya, Rob, nggak usah diapa-apain, kasih cahaya aja, langsung jatuh pingsan. Nggak sanggup, Ji. Iya benar. Mata kita ini nggak bisa gitu. Jadi jangan maksain. Tadi aja deh, coba lihat otak kita. Atau saya simpel bertanya sama teman-teman semuanya, berapa undur-undurnya? Ayo jawab coba. Berapa undur-undurnya? 2, 1. Kata ada siapa? Yang 12 kali. Kata siapa? 12. Kata siapa? 2. Emang pernah ngelihat? Dibilangin orang. Udah bilangin orang, artinya betapa terbatasnya mata kita. Makanya corona aja nih ada. Ya, kita nggak bisa lihat ya. Tapi nggak bisa lihat. Tapi buktinya ada orang yang kena. Ya kan kita nafas, Ustaz. Nafas kita kan. Iya. Kita nggak bisa lihat udaranya. Padahal kita nafas. Jadi artinya, Ji, hal-hal seperti itu yang membuat orang mikir. Itu satu sisi ya. Makanya akhirnya Ustadz Felix itu pun mewarisi tradisi berpikir itu. Makanya saya sekarang melihat, tradisi berpikirnya makin kenceng. Tulisan-tulisannya, caption-captionnya, ya kan? Dan sehingga enak gitu bagi manusia yang mau mikir, dan sesungguhnya manusia itu mikir mudah dapat. Kita harus pahami tentang dua tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan segenap makhluk yang ada di dalamnya. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya, mengenal nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tujuan yang pertama. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dalam ayat ini jelas sekali Allah menerangkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan 7 lapis langit dan demikian pula dengan bumi. Tujuannya adalah agar kita mengetahui, agar kita mengenal siapa Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mampu untuk mewujudkan segala kalanya. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta, berdoa, beristighatsah, bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mempersembahkan ibadah-ibadah yang disyariatkan hanya kepada Allah, murni, tidak kepada selainnya. Kemudian untuk menjelaskan tujuan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan,
yaitu agar mereka hanya beribadah kepadaku. Kita diminta untuk fokus mewujudkan dua tujuan utama ini dalam hidup kita. Dalam setiap detik kehidupan kita, hendaknya hati kita senantiasa melakukan ubudiyahnya kepada Allah. Terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengingatnya, senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa berharap, takut, cinta, dan mengagungkannya Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah ubudiyah. Dan agar senantiasa jasmani kita, lisan kita fokus dalam melaksanakan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dua penyakit yang buat orang gak beriman, meskipun dia pintar, meskipun dia cerdas. Contoh, Abu Thalib itu cerdas ya? Cerdas. Anak-anaknya cerdas semua. Ali bin Abu Thalib cerdas, Ja'far bin Abu Thalib cerdas, bapaknya cerdas luar biasa, pemuka Quraisy. Dan ketika beliau mau meninggal, itu ayat yang turun itu karena beliau meninggal dalam keadaan gak beriman. Maka ketika dia mau meninggal, Rasul datang secara langsung menyampaikan kepada beliau, wahai paman, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat, sisanya saya yang nanggung ngomong sama Allah, nanti di yaumil qiyamah saya bantu. Setelah kamu syahadat, kamu meninggal gak punya amal apapun, saya yang bantu. Mau beriman beliau? Tidak, sayangnya. Kenapa? Dalam satu kitab dikatakan, kalau saya tidak takut celaan orang-orang yang mencela, sudah pasti Anda semua menemukan saya dalam agamanya Muhammad. Berarti dia mikir, tahu Rasul agamanya benar, tahu, bahkan belain, tapi dia takut dibully sama orang. Dia takut nggak dapat lagi tempat di antara orang-orang Quraisy. Bisa difahami? Ini yang paling parah. Mohon maaf, bapak saya banyak tanya tentang Islam. Dia hafal suratul Fatihah, dia tahu tentang Islam, tapi apa yang membuat dia nggak mau pindah agama sampai dengan sekarang? Kenapa dia belum muslim sampai dengan sekarang? Padahal dia sudah beliin saya mobil untuk dakwah, sudah mengumrohkan saya sama istri, beliin saya rumah, nggak selesai kebaikannya. Kenapa dia nggak kemudian masuk Islam? Walalam bisawab. Yang jelas bisa jadi dia takut kehilangan circle-nya tadi. Saya ini sudah tua, saya ini sekarang sudah nggak punya maksudnya bukan kayak kamu orang muda. Kalau nanti saya pindah agama, bisa nggak diterima komunitasnya? Ganti komunitas kan nggak mudah. Bisa difahami? Berarti segala sesuatu yang dipikirin itu cerdas atau itu berkaitan dengan masalah kecerdasan atau bukan? Bukan, masalah aba wastakbar. Bisa difahami ya? Itu kalau orang aba itu nggak pedulian tadi, udahlah bodo amat. Ya saya tahu ini benar, tapi udahlah nggak usah lah. Itu aba. Wastakbar itu lebih parah. Istikbar itu dia merasa lebih tahu daripada Al-Quran. Dia merasa lebih tahu daripada Allah. Dia merasa lebih ngerti daripada pencipta. Makanya banyak orang yang cerdas itu dibohongi oleh akalnya sendiri. Dia menjadikan dia udah tahu semuanya. Ngapain kita sekarang perlu Tuhan? Angin bisa kita ciptain, hujan bisa kita buat. Manusia sekarang sudah artificial intelligence-nya tinggi sekali. Untuk apa ada Tuhan? Maka dia merasa sombong. Bisa difahami ya? Berarti kalau ada orang yang belum masuk Islam ya cuma dua kemungkinannya, aba wastakbar. Kalau dia sudah didakwai, belum masuk Islam, aba wastakbar. Tapi apa yang harus kita lakukan? Terus menerus. Siapa tahu Allah ngasih jalan. Duduk sesaat 5-10 menit bertafakkur tentang keajaiban, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan kepada diri kamu sendiri, tidakkah kamu bertabassur, bertafakkur, berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam kata-kata athar, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal tentang dirinya, bertafakkur tentang dirinya, dia kenal kepada Tuhannya. Ibadatul fikri. Perlu kita untuk mengutamakan ibadah selain daripada ibadah yang biasa kita buat. Ibadatul fikri, ibadah tafakkur. Untuk kita bertafakkur sejauh mana kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita ini kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulul albab atau ulil albab disebutkan oleh Allah sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dan jika kita perhatikan penggunaan kata ini dalam Al-Quran, kita bisa menyimpulkan hakikat ulul albab adalah orang yang menggunakan akalnya untuk mengenal siapakah Allah,
bagaimana keagungannya, bagaimana kebijaksanaannya, keadilannya dengan melihat ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah atau ciptaannya maupun ayat syar'iyah atau hukum Allah, sehingga dia akan semakin tunduk dan taat kepada Allah. Sementara orang yang menggunakan logikanya untuk mengakali syariat yang justru membuat dia semakin jauh dari aturan, semakin liberal, maka bukan ulul albab, karena ada yang cacat pada logikanya. Demikian, Allahu a'lam.